Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Doni Permana, sebuah kisah yang berjudul Jalan yang Berbeda. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Entah nyata atau tidaknya cerita kali ini, namun beberapa penduduk percaya akan adat istiadat yang terjadi di kota ini dan sudah menjadi turun-temurun dan masih dilakukan oleh beberapa orang penduduk pribumi. Jadi cerita kali ini saya akan menceritakan tentang keunikan yang terjadi dalam melaksanakan ibadah haji untuk orang muslim. Hal yang sudah sewajarnya dilakukan untuk pergi ke tanah suci, yaitu mempersiapkan segalanya. Salah satunya adalah uang dan daftar melalui Departemen Agama. Itu pun tidak bisa langsung berangkat ke tanah suci, tapi harus melewati beberapa persyaratan. Dimulai dari pendidikan tentang tata cara, rukun dan sebagainya. Dan juga harus menunggu beberapa tahun menunggu giliran kuotanya tiba. Tapi tidak berlaku buat salah satu kota yang berada di Indonesia. Cerita ini didapat dari orang yang menunaikan ibadah haji, namun tidak melalui Departemen Agama. Unik bukan? Inilah kisahnya. Sebut saja namanya Firman. Sekarang umurnya sudah kepala 6. Dan dia menyatakan kepada para tetangganya telah pulang dari tanah suci selepas melaksanakan sholat di kampungnya. "Kamu ini Fir, baru pakai peci putih juga ingin disebut haji," ucap salah satu tetangga. "Beneran, saya sudah menunaikan ibadah haji," jawab Firman. "Yang jelas, jadi haji mah kayak Pak Haji Mustafa Fir, daftar dulu ke Departemen Agama, belajar dulu tata cara untuk jadi haji. Ya rukunya dan sebagainya, itu juga tidak langsung berangkat, harus menunggu dulu. Kamu ini ada-ada saja," jawab salah satu jamaah masjid. "Nia, bukannya saya mau ngaku-ngaku udah jadi haji, ataupun mau sombong ke kalian semua. Yang berangkat naik haji tahun ini adalah Pak Yayat kan? Tunggu dia pulang dari tanah suci, apakah dia bertemu dengan saya dan melaksanakan semua rukun haji dengan saya? Coba saja ntar, tanyain kalau dia sudah pulang dari sana." Dan jawaban Firman membuat para jamaah masjid termenung, namun tidak langsung percaya. "Terus kenapa kamu sudah ada di sini, sedangkan Pak Yayat belum pulang dari tanah suci?" Kalian telah lupa atau memang tidak tahu akan adat istiadat penduduk zaman dulu buat yang benar-benar ingin naik haji, menunaikan rukun Islam yang kelima, namun terhalang oleh biaya. Saya telah membuktikannya dan memang berhasil bisa pergi ke tanah suci tidak melalui Departemen Agama maupun naik pesawat untuk bisa sampai ke sana. Jawaban Firman membuat salah satu jamaah yang sudah tua kaget karena sudah lama sekali tidak ada yang bisa melakukannya lagi. "Beneran kamu Fir, telah mengikuti tata cara orang dulu supaya bisa sampai ke sana?" jawab jemaah yang sudah tua. "Iya beneran. Karena sudah lama sekali saya ingin menunaikan ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima, namun terhalang oleh biaya." "Ada apa bapak-bapak? Serius amat ngobrolnya di depan masjid?" tanya Ustadz yang baru selesai kegiatan di dalam masjid. "Ini Pak Ustadz, katanya Firman baru pulang menunaikan ibadah haji, padahal dia kan tidak berangkat ke sana. Kalaupun berangkat, pasti waktu itu barengan sama Pak Yayat. Kita semua juga ikut mengantarkannya ke Departemen Agama waktu itu. Ini kan Pak Firman tidak ikut berangkat." Menunaikan ibadah haji adalah impian semua orang muslim. Dan salah satu rukun Islam menunaikan atau tidaknya Firman, kita doakan saja yang terbaik. Karena tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Jawaban Ustadz membuat semua para jamaah terheran karena Ustadz seakan percaya kalau Firman telah melaksanakan ibadah haji. "Jadi Ustadz percaya kalau Firman sudah melaksanakan ibadah haji?" "Tapi katanya Firman melaksanakan ibadah haji dengan Pak Yayat di sana Ustadz," ucap salah satu jamaah yang sudah tua. "Ya kita tunggu saja kebenarannya dari Pak Yayat saat dia pulang dari tanah suci.
Yang jelas, 2 bulan kemarin Firman terus bertanya tentang cara menunaikan ibadah haji. Dan saya juga mendatangi gurunya Pak Ustadz, kemudian beliau memberikan wejangan untuk bisa sampai ke sana tanpa adanya biaya. Benar-benar dikabulkan Allah Pak Ustadz, meskipun banyak sekali rintangannya, jawab Firman. Ustadz hanya tersenyum dan berkata, alangkah baiknya kita semua menunggu kepulangan Pak Yayat dari sana. Dan kamu juga Firman, jangan dulu ceritakan semuanya. Membuat Firman mengerti dan membuat jamaah juga penasaran. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing dan sangat menunggu kedatangan Pak Yayat dari Tanah Suci. Selang beberapa hari Pak Yayat pun pulang dari Tanah Suci, kembali ke kampungnya dan membenarkan kepada warga bahwa Firman telah menunaikan ibadah haji bersamanya di Tanah Suci. Dan barulah para warga juga percaya dan penasaran akan bagaimana ceritanya dia bisa menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, ternyata engkau telah berhasil menunaikan ibadah haji meski dengan jalan yang berbeda. Tapi harus ingat, itu semua terjadi atas kehendak Allah, ucap Pak Ustadz setelah tahu kebenarannya saat Pak Haji Yayat pulang dari Tanah Suci. Jadi gimana ceritanya? Saya dan para jemaah penasaran. Maaf juga, kemarin saya sempat tidak percaya, ujar jemaah setelah menunaikan sholat di masjid kampung tersebut. Sebenarnya ini semua atas pertolongan Allah. Saya telah berusaha mengumpulkan uang sedikit demi sedikit agar bisa menunaikan ibadah haji. Namun selalu saja uang itu terpakai untuk keperluan keluarga, jawab Firman, yang kini telah menjadi haji dan para warga juga percaya. Tapi saya tidak pernah bosan walau uang itu terpakai, maka saya memulainya lagi, dan lagi. Hingga akhirnya tinggal sedikit lagi uang saya terkumpul untuk syarat berangkat ke Tanah Suci. Namun Allah berkehendak lain. Adik perempuan saya, rumahnya terkena musibah kebakaran, yang akhirnya saya tidak tega. Uang yang sudah terkumpul diberikan kepadanya dengan hati yang tulus. Walaupun tidak dipungkiri, hati kecil saya menangis karena harus memulai kembali mengumpulkan uang, jelas Firman. Semua jamaah haji mendengarkan dengan seksama penjelasan Firman. Saat itu saya sedang berada di kampung adik saya untuk memberikan bantuan. Azan duhur berkumandang. Saya bergegas ke masjid untuk menunaikan sholat. Tapi sayangnya, saya tidak bisa berjamaah karena jarak masjid yang cukup jauh dari rumah adik saya yang terkena musibah. Setelah sampai saya pun ambil air wudhu dan langsung melaksanakan sholat. Tapi di rakaat pertama ada yang menepuk pundak saya dan segera mengganti niat sholat saya sebagai imam. Singkat cerita, sholat pun selesai dan saat menengok ke belakang, ternyata yang menjadi makmum saya seorang pria parubaya dengan wajah tampan rupawan, sangat bercahaya aura wajahnya. Tahun ini kamu akan pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Jangan pikirkan soal uang, karena kamu akan berangkat ke sana dengan jalan yang berbeda. Temui ustadz di kampungmu, belajar tata cara rukun haji. Dan setelah tahu, minta restu darinya untuk pergi ke Tanah Suci. Minta padanya untuk diberikan alamat guru ustadz tersebut. Dia pasti mengerti, ujar pria parubaya yang tiba-tiba berkata demikian. Firman tidak mengiyakan ataupun menolak, karena pria parubaya itu bangun dari duduknya, kemudian pergi mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat cerita, Firman pun pulang kembali ke rumah adiknya, meninggalkan masjid dengan hati penuh tanda tanya, memikirkan setiap kata yang diucapkan pria parubaya tadi. Saya pulang dulu. Jangan bersedih akan musibah yang terjadi padamu saat ini. Berdoalah kepada Allah agar kamu dapat melewati ini semua. Firman pamit pulang ke adiknya. Tapi uang ini kan uang tabungan kakak untuk bisa mendaftar ibadah haji. Saya dan anak-anak akan tinggal dulu di rumah mertua. Saya ikhlas. Kita saling mendoakan kepada Allah, jawab Firman. Singkat cerita, Firman pun kembali pulang ke rumahnya, lagi-lagi sambil memikirkan dan berusaha memahami ucapan pria parubaya tadi. Apa salahnya untuk dicoba? Mungkin juga ini petunjuk dari Allah, ucap Firman dalam hati berusaha berpikiran positif. Selang beberapa hari saat sudah berada di rumahnya lagi, Firman bersilaturahmi ke rumah ustadz yang berada di kampungnya. Assalamualaikum, ucap salam dari depan pagar rumahnya ustadz yang kebetulan saat itu beliau sedang duduk di depan teras rumahnya.
Waalaikumsalam. Mari masuk, Pak. Silahkan duduk. Mau di dalam apa di sini saja? Di sini saja, Ustadz. Tumben, Pak. Tanya Ustadz membuka pembicaraan. Kalau tidak keberatan, izinkan saya untuk belajar rukun haji. Jawab Firman dengan hati masih penuh keraguan. Insya Allah akan saya ajarkan. Alhamdulillah, Bapak mau berangkat ke Tanah Suci. Jawab Pak Ustadz dengan hati bahagia, karena salah satu warganya akan melaksanakan ibadah haji. Terima kasih Pak Ustadz. Namun sebenarnya saya belum mendaftar ke Departemen Agama. Tadinya tahun sekarang saya mau mendaftarkan diri. Hanya saja uang untuk berangkat ke sana terpakai lagi. Saya berikan kepada adik saya yang rumahnya terkena musibah kebakaran. Jelas Firman. Innalillahi. Tapi tidak ada yang terluka kan? Tanya Pak Ustadz. Alhamdulillah tidak ada, Pak. Karena saat itu kejadiannya di siang hari. Alhamdulillah. Pak Firman, jangan berkecil hati. Saya akan tetap ajarkan rukun haji dan saya akan doakan Pak Firman agar Allah memberikan jalan untuk bisa sampai ke sana. Jawab Ustadz. Justru karena itu saya mau belajar rukun haji, Pak Ustadz. Meskipun hati ini ragu, tapi tidak ada salahnya belajar dari sekarang, entah bisa berangkat atau tidaknya ke Tanah Suci. Maksudnya, Pak? Tanya Pak Ustadz. Jadi setelah saya mendapat kabar adik saya terkena musibah, saya langsung pergi ke sana. Dan tidak pikir panjang, uang tabungan yang sudah terkumpul saya berikan semuanya. Ustadz mendengarkan dengan seksama. Dan di saat saya melaksanakan sholat duhur di masjid yang ada di kampungnya. Oh ya, saat itu saya sholat sendiri, tapi di rakaat pertama ada yang menepuk pundak. Otomatis saya mengganti niat sholat. Setelah selesai sholatnya, saya menengok ke belakang untuk bersalaman. Yang ternyata yang menjadi makmum saya seorang pria parubaya. Lanjutkan Pak, ucap Ustadz. Saat bersalaman dia berucap untuk belajar rukun haji kepada Ustadz yang ada di kampungnya. Katanya tidak mustahil kamu bisa berangkat haji tahun ini, walau dengan jalan yang berbeda. Setelah tahu semua rukun haji, saya disuruh untuk meminta Pak Ustadz untuk diantarkan kepada gurunya. Masya Allah, mungkin juga itu akan menjadi suatu bentuk pertolongan dari Allah, supaya makhluk ciptaannya bisa bersilaturahmi ke sana untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Jawab Ustadz dengan senyuman. Jadi Pak Ustadz mau membantu saya? Insya Allah saya akan membantu Bapak sesuai yang diucapkan pria parubaya itu. Meskipun saya tidak tahu akan maksud dan tujuannya itu. Dan di hari itu pula Pak Ustadz mengajarkan tata cara untuk menjadi seorang haji. Singkat cerita 2 minggu berlalu begitu saja dan Firman sudah mengetahui semua rukun haji. Hari ini kita berdua akan bersilaturahmi ke rumah guru saya karena Bapak telah tahu semua syarat-syarat menunaikan ibadah haji. Iya, Alhamdulillah, saya ikut saja Pak Ustadz. Jawab Firman dengan hati masih penuh keraguan. Yakinlah terhadap pertolongan Allah Pak. Semua tidak ada yang mustahil. Ujar Ustadz memberikan motivasi kepada Firman karena dia tahu bahwa Firman punya perasaan bimbang. Dan berangkatlah mereka berdua ke rumah gurunya Ustadz dan dikala itu sudah memasuki tahun musim haji. Singkat cerita mereka berdua telah sampai di rumah gurunya Pak Ustadz. Ternyata di sana ada sebuah pondok pesantren, namun santrinya tidak begitu banyak. Dan kebanyakan santrinya sudah berumur semua. Malahan dari tampilan dan tutur bahasanya sudah seperti seorang kiai. Assalamualaikum, ucap salam dari Pak Ustadz di depan rumah kiai. Waalaikumsalam, jawaban salam dari dalam rumah. Silakan masuk ke dalam. Mereka berdua langsung masuk ke dalam rumahnya Kiai karena pintunya sudah terbuka dan Kiai tengah duduk di ruang tamu sambil membaca Al-Quran. Sudah tahu semua rukun hajinya? Tiba-tiba Kiai berucap demikian saat bersalaman dengan Firman. Insya Allah sudah tahu semuanya, jawab Firman dengan hati penuh keheranan. Masih ragu akan pertolongan dari Allah, ucap Kiai lagi yang masih bersalaman dengan Firman. Insya Allah sekarang tidak ragu lagi. Silakan duduk. Setelah mendengar jawaban Firman, Kiai melepas tangannya dan mempersilahkan duduk. Setelah sholat asar kamu berangkat sendiri ke bukit sebelah sana, ujar Kiai sambil menunjuk bukit yang tidak jauh dari rumahnya. Ingat maksud dan tujuanmu nak. Pasrahkan diri kepada Allah
Insya Allah, Allah akan membantumu. Tapi jangan sampai kamu takut ataupun terlena. Jelas Kiai lagi. Firman hanya menganggukkan kepalanya. Bacalah bismillah setelah sampai di kaki bukit. Sebelum kamu melanjutkan perjalanan naik, tandanya ada sebuah pohon pinus yang sangat besar. Teruslah melangkah apapun yang terjadi. Sekali lagi, ingat tujuanmu. Iya Kiai. Dia yang bertemu kemarin denganmu nak. Insya Allah akan membantumu. Ini kain putih untuk bekal kamu. Hanya itu yang bisa saya jelaskan kepadamu. Ucap Kiai sambil memberikan kain putih. Terima kasih Pak Kiai. Ucap Firman sambil memasukkan kain putih tersebut ke dalam tas selendang yang ia bawa. Singkat cerita, setelah sholat asar, Firman pamitan kepada Kiai dan Ustadz untuk berangkat ke bukit tersebut sendiri. Doain saya Pak Kiai, ucap Firman sambil meneteskan air mata. Karena dalam hatinya dia pun tidak tahu akan apa yang akan terjadi. Hanya menuruti semua yang diucapkan, dimulai dari pria parubaya, Ustadz, dan Kiai Sepuh. Dan Firman pun melangkah kaki bukit yang diarahkan oleh Pak Kiai. Benar saja saat dia sudah sampai di kaki bukit, ada satu pohon pinus yang sangat besar. Setelah sampai tepat di bawah pohon pinus, dia mengucapkan, Bismillah. Tanpa menutup mata, pohon pinus berubah menjadi sebuah gerbang masuk di suatu perkampungan. Pohon-pohon yang sangat rimbun seketika berubah menjadi sebuah perkampungan. Bukit itu menghilang, berubah menjadi sebuah perkampungan. Tanpa pikir panjang, Firman pun melangkahkan kakinya, melanjutkan perjalanan. Di gerbang masuk untuk bisa sampai ke rumah penduduk, jaraknya kurang lebih 500 meter. Ya Allah, inikah pertolongan jalan darimu? Bisik Firman dalam hati sambil melangkahkan kaki. Namun betapa kagetnya dia saat sampai di depan jalan rumah penduduk. Hampir semua rumah penduduk di sana mau roboh rumahnya. Dan bangunannya terbuat dari kayu. Firman pun baru kali itu melihat jenis atau model rumah seperti itu. Tidak sama dengan bangunan rumah yang berada di kampungnya. Ya Allah, bisik Firman dalam hati sambil menutup mata. Orang-orang yang begitu sepi tiba-tiba menjadi ramai. Semua penduduk kampung tersebut keluar dari dalam rumahnya dengan bentuk tubuh mengagetkan. Karena baru kali itu, dia bertemu dengan manusia dengan bentuk tubuh. Ada yang kepalanya dari kerbau, kambing, anjing, babi, harimau. Pokoknya semua jenis hewan menjadi bagian tubuh manusia. Misal salah satunya kepalanya monyet, badan dan tangannya manusia, tapi kakinya monyet. Begitupun sebaliknya, kepalanya manusia tapi tubuhnya ular. Membuat Firman menghentikan langkahnya sejenak karena bergidik ngeri. Semua makhluk tersebut mengelilingi tubuh Firman. Hai manusia, kamu mau kaya? Ayo ikut denganku, ucap perempuan berbadan ular. Kalau mau sukses ikut denganku saja, ucap monyet bertubuh manusia. Kalau kamu berjualan, ikut denganku, pasti daganganmu laris terus setiap hari, ucap kambing hitam bertubuh manusia. Pokoknya semua makhluk yang berada di sana membuat Firman untuk memilih ikut dengan siapa. Namun Firman hanya terdiam. Hingga tubuh Firman ditarik ke sana kemari oleh makhluk-makhluk tersebut. Aungan anjing tiba-tiba bergema, membuat semua makhluk melepaskan tarikannya ke tubuh Firman. Hai manusia, jika kamu ingin memilih nikmatan dunia, silahkan pilih dengan siapapun yang kamu mau. Di sini adalah tempat untuk membuat kontrak dengan bangsa kami. Tidak sembarangan manusia bisa masuk ke dimensi ini. Berarti kamu orang yang terpilih, bukan manusia biasa. Apapun yang kamu mau pasti dikabulkan, ucap sosok anjing hitam yang sangat besar tubuhnya. Ucapan anjing tersebut membuatnya tersadar akan wejangannya Pak Kiai, akan maksud dan tujuannya. Mohon maaf, saya hanya melewat. Izinkan saya melewati tempat kalian, ucap Firman sambil terbata-bata. Tidak bisa. Kamu harus membuat kontrak dulu dengan bangsa kami. Kamu pilih dulu dengan salah satu makhluk di sini, baru saya akan persilakan lewat, jawab anjing. Mungkin dia pemimpinnya. Jadi kalau tidak memilih, saya tidak bisa lewat. Mau sampai kapan kamu hidup susah di alammu? Sekarang waktunya dan di sini adalah tempatnya. Kehidupanmu akan senang selamanya selama kamu masih bernapas. Kalau saya menolak bagaimana? Kamu tidak bisa kembali dan kamu akan tinggal di sini selama kamu tidak membuat kontrak dengan kami. Bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Nah, tiba-tiba terdengar suara di telinganya. Itu suaranya Kiai.
Dan dia langsung teringat apapun yang terjadi harus tetap melangkah. Saya akan tetap menolak, apapun yang terjadi. Firman berucap begitu saja tanpa memikirkan apa yang akan terjadi padanya. Kalau begitu jawabanmu, berarti kamu memilih mati. Jawaban tegas dari anjing hitam besar tapi bisa berbicara. Dan seketika pula semua makhluk tersebut mau menyerang Firman. Tapi anehnya, tidak ada satupun makhluk yang mampu menyentuh tubuhnya. Seakan tubuh Firman mempunyai perisai, tidak terlihat. Semua makhluk yang mau menyerangnya langsung terpental. Saya akan tetap melanjutkan perjalanan, ucap Firman sambil melangkahkan kakinya. Singkat cerita, sampai ujung kampung tersebut semua makhluk masih terus berusaha menghentikan Firman, tapi tetap sama. Tidak ada yang bisa menyentuhkan hingga dia melewati gapura kampung tersebut. Alhamdulillah, ucapan syukur keluar dari mulut Firman. Namun rasa tenang setelah melewati gapura seketika berubah menjadi sangat mencekam. Perasaan takut lebih dalam terjadi pada dirinya. Aroma bau bangkai menambah ketakutannya karena yang ia lihat saat ini adalah sebuah pasar manusia. Ya, pasar manusia. Karena di pasar tersebut seperti berada di dalam pasar daging, namun yang dijualnya bagian tubuh manusia semua. Astagfirullahaladzim. Firman beristighfar saat melihat semua yang jadi penjualnya. Sosok makhluk yang sangat menyeramkan, tinggi besar, badan dipenuhi bulu hitam semua, kuku panjang dan hitam. Ada yang lidahnya menjulur keluar, mata merah besar menyala, ada tanduk di kepalanya juga. Dan seperti hal sebelumnya, Firman melawan rasa takut dan terus melangkah. Selangkah demi selangkah, yang membuat Firman sangat terkejut adalah saat ia melihat manusia yang dikeluarkan dari dalam kandang, kemudian dipotong lehernya begitu saja. Semua bagian tubuhnya dipotong layaknya menjual ayam potong. Tolong, selamatkan kami. Teriakan minta tolong dari kandang ayam saat melihat Firman berjalan. Kamu ini peliharaanku, tidak ada yang bisa menolongmu. Kepala manusia itu tampak langsung ditebas lehernya. Darah muncrat dari lehernya, membuat lebih dari 5 orang manusia yang berada di dalam kandang terdiam. Hanya tetesan ratapan air mata yang keluar, seakan makna untuk bisa menolongnya. Manusia, apa yang kamu lihat? Jika kamu ingin menolongnya, maka kamu akan mati. Mereka semua adalah manusia yang bersekutu dengan bangsa kami. Waktunya telah habis, dan kini adalah waktu saya menagih semua janjinya. Jelas makhluk menyeramkan. Saya cuma numpang lewat. Pergi. Firman pun melanjutkan perjalanannya. Bukannya tidak ingin menolong, tapi dia juga tidak tahu caranya untuk menolong. Langkah Firman terhenti saat melanjutkan langkahnya di salah satu lapak jualan. Di dalam kandang ada 2 orang manusia yang sudah berumur. Dia mengenalinya. Suami istri yang ternyata ia adalah orang tersohor tetangga kampungnya. Usaha sembakonya sangat laris. Rumahnya sangat mewah, mobil, harta benda di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Firman beristighfar. Nah, tolong. Ucapan memelas di dalam kandang. Pergi, ini bukan urusanmu. Ini adalah tanggung jawab mereka berdua. Ucap makhluk sambil menunjuk. Air mata terjatuh dengan sendirinya karena dia tidak tahu bagaimana cara menolongnya. Kurang lebih setengah jam perjalanan jalan kaki untuk bisa melewati pasar manusia tersebut tanpa diganggu oleh satupun makhluk yang berada di sana. Di saat Firman sampai di ujung pasar ada sebuah gapura. Namun gapura besar tersebut ada pintunya dan masih tertutup rapat. Bagaimana cara membuka gerbangnya? Bisik Firman dalam hati sambil melihat sekeliling gerbang. Dan saat melihat ke atas ada sebuah tulisan Arab yang terukir. Assalamualaikum. Tulisan yang tertulis di atas gerbang masuk. Tanpa pikir panjang, Firman langsung berucap salam. Assalamualaikum. Ucapan salam keluar dari mulut Firman. Tiba-tiba pintu gerbangnya terbuka dengan sendirinya. Tidak ke depan terbukanya, tapi ke samping. Waalaikumsalam. Jawaban berbarengan dari 4 orang perempuan yang sangat cantik, bercahaya, tinggi, dan putih, membuat Firman terkesima. Mari masuk, kami telah lama menunggu kedatanganmu, jawab salah satu perempuan. 2 orang berjalan di depan Firman dan 2 orang lagi menggandeng tangannya Firman. Sebelum melanjutkan perjalanan, mampir dulu ke rumah. Kanda belum makan pasti dan sangat lelah, ucap salah satu perempuan. Hanya anggukan kepala. Kini Firman seakan terkesima menuruti semua ucapan perempuan. Ini rumah kami berempat.
ucap salah satu perempuan saat tiba di depan sebuah rumah yang sangat megah, mewah bak istana. Dan di tempat sekarang, tidak seperti tempat sebelumnya. Kini Firman berada di suatu perumahan sangat elit. Rumah-rumah bak istana berjajar di sana dan kebanyakan penduduknya perempuan semua. Setelah masuk ke dalam rumah, Firman dijamu oleh keempat perempuan tersebut. Bahkan makan dan minumnya pun disuapin, membuat Firman terlena dan lupa akan maksud dan tujuannya. Di hari itu Firman menginap di sana dan di keesokan paginya saat terbangun dan keluar dari salah satu kamar di rumah tersebut. Betapa kagetnya dia karena setelah membuka pintu kamar, keempat perempuan tersebut sudah menunggu. "Kanda mau mandi apa mau makan dulu?" ucap salah satu perempuan. "Saya mau mandi dulu." "Ini handuknya," ujar salah satu perempuan. "Ayo saya antarkan ke kamar mandinya," ucap salah satu perempuan sambil menggandeng tangannya. Dan setelah mandi dia bersiap untuk makan. Semuanya dilayani dengan baik. Di sana Firman bak seorang raja. "Kanda mau kan engkau jadi imam kami berempat?" ucap salah satu perempuan setelah makan. "Maksudnya?" "Iya, menjadi suami kita berempat." Jawaban tersebut membuat Firman terdiam. "Tapi menikah itu harus melaksanakan rukun nikah atau akad nikah." "Iya, kita adakan akad nikah karena orang tua kita juga masih ada." "Beneran?" "Iya beneran, kita melaksanakan acara pernikahan dengan pesta yang mewah meriah, dihadiri oleh semua penduduk di sini." "Kita tidak beda keyakinan kan?" "Keyakinan kita sama, agama Islam. Buktinya sebelum Kanda masuk, syarat masuknya harus mengucapkan salam." "Saya ngikutin saja kalau itu memang maunya kalian, untuk menjadikan saya sebagai suami. Kalau begitu kita akad nikah minggu depan, kita siapkan semuanya dari sekarang." Dan hari berganti hari. Seisi rumah sibuk mempersiapkan acara pernikahan. Hingga di hari kelima, waktu menunjukkan jam 11:30 siang. Tak tak tak. Suara beduk yang ditabu menandakan sebentar lagi memasuki waktu salat zuhur. "Hari apa sekarang?" tanya Firman di ruang tamu di rumah tersebut. "Hari Jumat, Kanda." "Cepat Kanda mandi, saya siapkan bajunya." Firman langsung bergegas mandi, dan setelah mandi, sarung, peci, dan baju koko telah disiapkan oleh salah satu calon istrinya. Setelah berganti baju, Firman bergegas berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan betapa bahagianya Firman pergi ke masjid pun diantar oleh keempat calon istrinya hingga sampai ke depan masjid. Sedikit penjelasan, di sana juga ada penduduk laki-lakinya. Masuklah Firman ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, meninggalkan keempat calon istrinya di luar masjid. Masjid yang sangat megah dan mewah, baru kali ini itu dia sholat di masjid yang bangunannya begitu istimewa. Singkat cerita, sholat pun dilaksanakan dan setelah selesai, Firman dipanggil oleh imam masjid saat ia mau pulang ke rumahnya. Keempat calon istrinya terlihat menunggu di luar halaman masjid, hanya lambaian tangan yang ia berikan. "Nak, kesini dulu, jangan dulu kembali." Dan saat Firman menengok ke dalam masjid, Firman sangat kaget karena yang memanggilnya adalah pria parubaya yang menjadi makmumnya saat sholat di kampung adiknya. Firman pun segera menghampirinya dan mencium tangannya. "Kiai, masih ingat saya?" ucap Firman. "Kamu yang telah lupa akan tujuanmu." Membuat Firman langsung tersadar akan tujuannya lalu beristighfar. "Astagfirullahaladzim. Sekarang kamu tinggal pilih jalan keluarnya. Mau melewati pintu yang itu yang telah ditunggu keempat orang perempuan yang ingin menjadikanmu suami mereka, atau pintu yang satu lagi yang masih tertutup." "Saya akan keluar melewati pintu yang tertutup, karena tujuan awal saya adalah untuk menunaikan ibadah haji." "Berarti kamu akan meninggalkan mereka berempat?" "Jika saya ditakdirkan untuk menikahi keempatnya, saya akan terima. Tapi jika itu hanya godaan semata untuk menghalangi tujuan saya menunaikan ibadah haji, maka di detik ini juga saya akan pergi. Saya akan menunggu kedatanganmu kembali setelah menunaikan ibadah haji di sini. Mereka berempat juga pasti akan ikhlas menunggu karena mereka adalah anak-anakku. Tolong doakan saya, Kiai. Saya pamit pergi. Assalamualaikum." ucap Firman langsung menuju pintu masjid yang masih tertutup. "Waalaikumsalam. Bismillah." Dan saat pintu masjid terbuka, dia langsung melangkahkan kaki lalu langsung bersujud. Karena saat pintu itu terbuka, dia berada di pintu masuk Ka'bah. Terlihat ribuan orang tengah mengelilingi Ka'bah. "Ya Allah, Engkau maha segalanya. Tidak ada yang mustahil jika Engkau telah berkehendak. Kini saya bisa menunaikan ibadah haji, meski dengan jalan yang berbeda."
Terima kasih banyak ya Allah. Tangisan Firman pecah sambil bersujud syukur kepada Allah di depan Ka'bah. Dan singkat cerita, Firman pun langsung melaksanakan semua rukun haji. Dan di saat itu pula, Firman bertemu dengan tetangga kampungnya yang kala itu tengah melaksanakan ibadah haji, namun melalui proses Departemen Agama. Begitu ceritanya Firman bisa pergi ke Tanah Suci. Terus bagaimana? Bapak Haji Firman bisa kembali. Apakah Pak Haji jadi menikah dengan mereka berempat? Kini pembicaraan telah kembali bersama tetangga kampungnya Firman. Mohon maaf, saya tidak bisa menceritakannya. Tapi yang jelas, kini saya telah kembali ke rumah dan saya tidak berbohong kalau saya menunaikan ibadah haji. Jelas Haji Firman menutup pembicaraan. Dan kini warga percaya kalau Firman sudah menunaikan ibadah haji dengan kesaksian tetangganya sendiri. Kisah ini didapat oleh saya sendiri sebagai penulis, bahkan ikut andil juga ke dalam cerita. Saat itu tengah libur lebaran, saya sedang main di salah satu pantai di kota tersebut. Saya tengah duduk di ayunan pinggir pantai, ayunannya ada 2. Jika kerajaan laut yang ingin kau lihat bukan di sini tempatnya. Tiba-tiba seorang kakek tua berucap demikian di samping saya. Memang saat itu tidak dipungkiri, isi dalam hatiku ingin melihat kerajaan tidak kasat mata di pantai tersebut, walaupun hanya sebatas intuisi hati yang tengah melamun. Saya langsung berbalik dan memperkenalkan diri. Nama saya Doni Daeng. Jangan sebut saya Daeng, sebut saja Haji Firman. Salam kenal Pak Haji. Jika kamu ingin melihat keagungan Allah, di sana tempatnya. Itu pun jika Allah berkehendak, tidak mustahil Allah menunjukkannya. Tiba-tiba Haji Firman berucap demikian, membuatku terdiam. Kemudian beliau menceritakan semua pengalaman yang pernah ia lalui untuk bisa pergi ke Tanah Suci sampai selesai. Saya mendengarkan secara seksama setiap detail alur ceritanya tanpa ada pun keraguan. Pak Haji, kalau berkenan dan tidak keberatan, bolehkah saya tahu di mana tempat dan daerahnya bukit tersebut? Pinta saya setelah Pak Haji menceritakan semuanya. Kampung AA, Desa BB, dan Kecamatan DD tempatnya. Pak Haji memberikan alamatnya. Insya Allah kalau ada waktu saya akan bersilaturahmi ke sana. Saya tunggu, mari nak, saya pergi dulu. Pak Haji bangun dari duduknya kemudian pergi entah kemana. Saya tunggu, apa maksudnya? Entahlah. Dan saya pun pulang kembali ke kosan meninggalkan pantai dan mendapatkan sebuah makna yang begitu dalam dari sebuah cerita. Dan keesokan harinya saya iseng buka Google Map di HP. Ternyata alamat yang diberikan Haji Firman memang benar adanya. Setelah sarapan saya pun pergi ke alamat tersebut menggunakan sepeda motor yang dipinjamkan kawan. Tapi tempat yang dituju yaitu pondok pesantren Kiai Sepuh tidak ada. Saya beristirahat di salah satu warung di kampung tersebut untuk menanyakannya. Mohon maaf Pak, saya mau bertemu Kiai Sepuh di mana rumahnya dan pondok pesantrennya. Tanya saya ke pemilik warung. Pondok pesantren, Kiai Sepuh. Sebentar, saya tanyakan dulu ke bapak saya, soalnya saya tidak tahu. Jawab pemilik warung seorang pria parubaya yang keheranan. Tidak lama berselang keluarlah seorang kakek yang sangat tua, kisaran umur 90 tahun. Kamu dari mana hendak kemana? Tanyanya, walaupun sudah tua bicaranya masih sangat jelas begitu pendengarannya. Saya mau menemui Kiai Sepuh, mau bersilaturahmi ke pondoknya kek. Biasanya bisa langsung pergi ke sana, apa kamu tidak melihatnya? Ucap kakek sambil menunjuk ke arah barat. Bapak ngomong apa? Itu hanya lahan kosong, Pak. Jawab anak atau pemilik warung yang ikut andil dalam obrolan. Dan di saat saya melihat ke arah yang dia tunjuk, ada satu bangunan rumah, satu masjid sedang, dan satu buah pondok pesantren. Itu yang ada masjidnya bukan? Iya itu, tapi sekarang belum saatnya juga untuk pergi menunaikan ibadah haji. Jawab kakek tua. Kalian ini melantur apa bagaimana? Dan ngobrolin apa juga tujuannya? Gak ngerti saya, tanya pemilik warung. Kamu yang termakan kemajuan zaman hingga tidak tahu akan budaya sendiri penduduk pribumi, jawab kakek. Di sana ada jalan pintas untuk menunaikan ibadah haji. Tidak sedikit orang yang berhasil melalui bukit tersebut, namun tidak sembarangan orang juga bisa pergi ke sana. Harus ada undangan ataupun petunjuk sebelumnya. Kalau tidak keberatan, saya mau menitipkan motor di sini. Ucapku memotong pembicaraan.
Ya silakan nak, meskipun kakek tidak tahu maksud dan tujuanmu, kakek akan ikut mendoakannya. Saya hanya ingin bersilaturahmi kek. Tapi kamu salah satu orang terpilih karena kamu bisa melihat pondok, masjid dan rumahnya Kiai Sepuh. Sampai saat ini seumur hidup saya hanya baru sekali melihat rumah Kiai Sepuh dan pondok pesantrennya. Tadi juga saya cuma bilang saja dan menunjukkan arahnya saja, padahal saya tidak bisa melihatnya. Tapi kamu bisa melihatnya, berarti kamu salah satu orang terpilih. Tidak sedikit orang yang sudah mendapatkan petunjuk, tapi tidak bisa menembus dimensinya. Terima kasih kek atas wejangannya, dan saya akan segera ke sana karena sebentar lagi memasuki waktu zuhur. Ya, sama-sama, silakan. Dan saya pun bergegas ke sana. Namun setelah sampai tidak ada satu orang pun di sana, hanya ada rumah, masjid dan pondok pesantren. Karena sudah mau masuk waktu sholat zuhur, saya ke masjid mengambil air wudhu dan langsung masuk ke dalam. Dilihat jadwal sholat sudah waktunya untuk mengumandangkan azan zuhur. Tanpa pikir panjang, saya pun mengumandangkan azan, namun tidak menggunakan pengeras suara. Dan bait demi bait lantunan azan saya kumandangkan sampai selesai. Namun belum ada juga orang yang datang untuk sholat berjamaah. Hingga akhirnya saya sholat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Dan setelah selesai sholat tiba-tiba terdengar suara. Silakan komatja, mari kita sholat berjamaah, ucap seorang Kiai Sepuh yang penuh wibawa. Saya pun mengumandangkan qomat, menandakan waktu sholat berjamaah akan dimulai. Satu persatu jamaah masjid datang di saat saya sedang mengumandangkan qomat. Hingga akhirnya satu masjid ukuran sedang itu penuh untuk sholat zuhur berjamaah. Saya sholat tepat di belakang imam, yaitu Kiai Sepuh. Dan setelah selesai sholat, beliau berucap namun anehnya menggunakan bahasa daerah saya, yaitu bahasa Sunda. Ada apa? Belum saatnya kamu berangkat ke sana, karena sekarang belum bulannya. Tapi kalau untuk membuktikan, silakan. Saya ingin bersilaturahmi dengan Kiai, jawabku sambil menundukkan kepala. Diterima, Jang. Beliau memanggilku dengan sebutan Ujang, ciri khas nama panggilan laki-laki di suku Sunda. Bolehkah Kiai? Silakan. Insya Allah jalannya telah terbuka lebar. Ikutin semua yang diceritakan firman kepadamu. Insya Allah akan sampai ke sana dengan selamat atas izin Allah. Namun seberapa keras Ujang membuka pintu masjid di sana, pintu itu tidak akan terbuka, ujar Kiai kepadaku. Iya Kiai, saya paham. Mohon doa restunya. Insya Allah didoakan. Setelah berpamitan saya pergi ke bukit tersebut dan memang benar, di kaki bukit ada sebuah pohon pinus yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tolong restui perjalananku. Jika engkau berkehendak, bukakanlah jalan untukku. Ucapku berdoa kepada Allah di bawah pohon pinus besar. Dan seketika, rimbunya pepohonan di bukit tersebut menjadi sebuah perkampungan. Dan sama persis yang telah diceritakan sama Haji Firman. Cuma anehnya, semua warga di sana hanya mengintip dari dalam rumah. Hanya dari jendela dan pintu rumahnya dibuka sedikit saja. Semuanya juga sama di kampung tersebut. Sebagian bentuk tubuhnya adalah hewan. Ada mangsa. Terdengar jelas suara dari dalam rumah saat saya melewati kampung tersebut. Sudah ku bilang, sebelum anak manusia ini datang, jangan ada yang keluar, bisa mati kalian olehnya. Ujar anjing hitam yang sangat besar, lidah menjulur panjang, taring begitu tajam. Mata merah menyala, dia menghadang perjalananku di kampung tersebut. Manusia, jangan mengganggu tempat ini, ataupun sampai menghancurkannya, seperti yang dilakukan oleh kakek dan para leluhurmu. Dimensi lain banyak yang tahu tentang leluhurmu dan begitupun kamu. Saya tahu bahwa kamu orang yang berbeda. Ada tanda yang terlihat jelas. Saya numpang lewat. Silakan, segera pergi dari tempat ini. Di saat saya melewati anjing hitam tersebut, tiba-tiba ada makhluk yang berkepala kambing mau menyerudukku. Semua yang hidup pasti meninggal, ucapku sambil mengepalkan tangan dan membogem kepala makhluk kambing tersebut. Atas izin Allah, makhluk itu langsung terkapar kejang-kejang, lalu tidak sadarkan diri. Bodoh kamu, sudah aku bilang jangan ada yang melawan, lebih baik sembunyi. Maafkan kesalahan salah satu penduduk saya. Ujarnya lagi, mungkin anjing itu adalah pemimpinnya. Saya pun terus melangkah tanpa memperdulikannya. Sampai ujung kampung tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari dalam rumah selain anjing dan kambing yang terkapar. Hingga akhirnya saya telah melewati gerbang kampung selanjutnya. Dan memang benar juga, di kampung kali ini adalah sebuah pasar.
Tapi tidak ada yang diperjualbelikan, hanya ada lapak dan para penjualnya saja, dengan tubuh sangat menjijikan dan tidak enak dipandang. Hingga di suatu lapak jualan di pasar tersebut ada sebuah kurungan dari besi seperti kandang ayam yang kain hitamnya terbuka. Lebih dari 3 orang berada di dalam sana dengan mulut disumbat oleh kain sehingga tidak bisa berbicara. "Buka kurungannya, lepaskan kain yang menyumbat mulutnya," ucapku kepada salah satu penjual manusia. "Jangan ikut campur urusan kami. Itu adalah kesalahan mereka sendiri yang telah membuat ikatan dengan kami. Kini saatnya mereka mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri." "Buka." Dibukalah kandang tersebut dan dibuka pula kain yang menyumbat mulutnya. Tolong saya, berikan kesempatan kepada saya untuk bertobat kepada Allah," pinta laki-laki dan perempuan yang berada di dalam kandang. "Lepaskan mereka." Dan makhluk tersebut seakan menuruti ucapanku. "Terima kasih." Ucapan terima kasih terus-menerus kepadaku. "Bersyukurlah dan bertobatlah kepada Allah. Jangan sia-siakan kesempatannya." Dan kemudian 2 laki-laki dan 1 perempuan itu menghilang entah kemana. "Kenapa?" tanyaku kepada makhluk tersebut yang seakan marah. Hanya diam dengan tatapan sinis. Saya pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di ujung pasar tersebut. Dan lagi-lagi sama persis dengan yang diceritakan Haji Firman. Ada pintunya di gerbang masuk kali ini. Ada tulisan Assalamualaikum juga. "Assalamualaikum," ucapan salam di depan gerbang. Kemudian gerbang pun terbuka lebar. Dan ternyata saya bertemu lagi dengan Haji Firman. Dia menunggu saya di depan gerbang. "Sekarang percayakan akan semua cerita saya." "Saya tidak pernah bilang tidak percaya, Pak Haji." "Mari masuk, kita mampir ke rumahku." "Mari." Dan tibalah kita berdua di salah satu rumah yang sangat besar dan mewah. "Ini rumah istri saya." "Pak Haji jadi menikah?" "Ya, setelah saya selesai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dan keluar pintu Masjidil Haram, saya kembali lagi ke dalam masjid yang ada di sini. Dan pria parubaya itu masih menunggu saya di depan pintu. Begitupun keempat istri saya masih juga menunggu di luar masjid. Lalu setelah hari pernikahan tiba, saya jadi menikah dan yang menjadi saksi saya adalah Kiai Sepuh." "Bagaimana Pak Haji bisa keluar masuk dimensi ini?" "Setelah menikah atas izin Allah, saya bisa keluar masuk dimensi ini dan dimensi manusia. Saya juga tidak tahu." Dan memang benar, keempat orang perempuan tersebut begitu cantik. Saya pun disuguhi makanan dan minuman layaknya seorang tamu. "Doni, ayo kita ke masjid. Tidak mustahil juga atas kehendak Allah kamu bisa ke Tanah Suci," ujar Pak Haji setelah makan. "Tidak, terima kasih Pak Haji. Belum saatnya saya ke sana karena sesuatu itu tidak bisa dipaksakan. Apalagi niat saya sudah bersilaturahmi ke Pak Haji." "Saya mengerti. Terima kasih atas jamuannya, saya pamit pulang." "Kau buru-buru amat." Kesempatanku hanya untuk bertemu dengan Pak Haji dan kini telah terlaksana. Maka waktuku pun berada di sini telah selesai. "Saya mengerti. Terima kasih telah datang. Mari, saya antarkan pulang." "Tidak usah, saya pulang sendiri saja." Setelah berpamitan, saya pun keluar rumah tersebut. Dan saat berada di luar rumah, kini saya berada di atas bukit. Cahaya sang surya menyinari dunia terlihat indah di saat berada di puncak bukit. Saya pun bergegas melaksanakan sholat subuh. Wudunya menggunakan air botol yang dibawa dalam tas, dan untuk alasnya menggunakan jaket. Setelah selesai sholat dan puas menikmati pemandangan, saya memutuskan untuk turun, meskipun tidak tahu akan jalurnya. Tapi jalan setapak yang berada di puncak bukit membimbing saya turun. Alhamdulillahnya tidak nyasar. Pohon pinus sebagai tanda pula menghilang, begitupun pondok pesantren, masjid, dan rumah kiai juga ikut menghilang. Saya pun kembali lagi ke warung tempat saya menitipkan motor. "Permisi," ucapku saat tiba di depan warung. "Alhamdulillah." "Pak, orang yang kemarin telah kembali," ujar pemilik warung sambil berteriak memanggil bapaknya. "Sudah aku bilang, tidak usah bimbang, dia pasti kembali. Lamanya pergi hanyalah sebuah proses perjalanannya." "Emangnya kenapa, kek?" "Kemarin anak saya terus ngoceh untuk meminta bantuan para warga untuk mencari kamu ke bukit tersebut, tapi saya larang." "Mau dicari? Maksudnya?" tanyaku heran karena pikirku hanya semalam saja. "Kamu sudah 7 hari pergi ke sana." Dan saya pun teringat akan handphone lalu melihat tanggal dan hari. Benar saja saya telah melaksanakan perjalanan selama 7 hari, namun yang saya rasakan saat perjalanan hanyalah beberapa jam saja.
Saya pamit pulang ya. Ini ada sedikit uang, terima kasih karena telah menitipkan motor di sini. Ucapku sambil memberikan selembar uang. Tidak usah, kita ikhlas kok, jawab pemilik warung. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.